Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, stabuk F551 19031. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari CRUD PHP. Pertama, di sini kita membuat tag PHP-nya. Kemudian di sini kita membuat variabel. Yang pertama yaitu variabel host, kita tuliskan di sini localhost. Kemudian kita membuat variabel username, dan di sini kita tuliskan username-nya root. Kemudian password, nah di sini kita kosongkan agar lebih mudah. Kemudian kita buat database, nah variabel database. Nah nanti di variabel database ini sebelumnya kita sudah membuat database di exam dengan nama db biodata. Nah ini localhost dan root ini kita panggil yang di exam. Nah kemudian kita di sini membuat variabel MySQLi sama dengan new MySQLi, dan di sini host, username, password, dan database. Nah, ini kita kasih masuk di sini untuk memanggil dari database ini, teman-teman. Untuk memanggil database ini, variabel yang di sini kita masukkan di sini. Kemudian setelah ini terdapat percabangan if yang jika koneksi gagal Anda tidak terhubung dengan database, kemudian kita exitkan, dan selanjutnya kita jika berhasil terhubung maka koneksi Anda terkoneksi dengan database. Oke, kita lihat bagaimana dia. Nah, jika jika berhasil terkoneksi dengan database, maka akan muncul tampilan seperti ini. Namun jika tidak gagal, apabila gagal dalam namun apabila kita gagal mengoneksikan dengan database, misalnya kita ubah di sini. Nah, jika gagal terkoneksi dengan database, maka akan muncul pemberitahuan koneksi gagal, Anda tidak terhubung dengan database. Nah, muncul seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, di sini kita masuki file tambah ya, teman-teman. Sama kita di sini, saya menjelaskan tentang formnya dulu ya. Di sini terdapat from action, metodenya post, kemudian dengan kebalan bordernya 0. Nah, di sini terdapat tabel, kemudian di sini kita menuliskan nama dengan ini, inputan tipenya teks dengan filenya nama, seperti di bawah juga sama dengan hobi, inputan teksnya dengan nama hobi. Nah, kemudian di sini terdapat inputan tipe yang hidden dengan nama action, kemudian value-nya atau nilainya create. Kemudian kita masukkan inputan tipe submit, kemudian value-nya kita save. Nah, di sini have ini link untuk menuju indeks PHP. Nah, kalau kita tidak membuatkan ini nanti tidak bisa kembali kita ke ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke atas. Nah, di sini kita membuat tag seperti biasa, tag HTML. Kemudian di sini di dalam body tag HTML-nya kita masukkan tag PHP-nya. Kemudian di sini membuat variabel $action sama dengan iset dalam kurung $post action. Nah, $post action. Nah, maksud dari ini adalah kita membuat variabel iset, variabel action,
dengan nilai. Jika true, maka di sini akan dipostkan dengan actionnya true, maka akan dipostkan. Oke, itu. Kemudian ada percabangan if variabelnya action sama dengan create. Kemudian, nah ini create-nya, jika create-nya bernilai insertnya true, kemudian kita di sini di-include-kan dengan koneksi atau akan terhubung dengan database gitu, koneksikan dengan database. Nah, di bawah di sini ada terdapat query, variabel query yang perintahnya insert into biodata set. Nah, maksudnya dari insert into biodata set yaitu perintah untuk memasukkan data kepada tabel database biodata yang sudah kita buat di exam tadi. Nah, dengan nilai seperti nama, variabel Oke, di sini kita membuat variabel query, kemudian insert into biodata set. Nah, maksud dari insert into biodata set yaitu kita jika menginputkan data, nah kita tersimpannya di tabel biodata yang sudah kita buat tadi di exam. Oke. Nah, di sini ada 3 value yang akan kita masukkan. Kita terdapat tabel biodata itu teman-teman nama, alamat, hobi. Nah, di sini terdapat variabel MySQL, kemudian real escape string. Nah, ini fungsi dari ini adalah untuk melindungi variabel yang akan kita masukkan di sini dari karakter-karakter yang berbahaya. Itu. Kemudian terdapat percabangan jika ini sukses, SQL injection-nya yang berbahaya itu. Jika ini sukses, kemudian kita eksekusi dari query ini. Nah, terdapat percabangannya jika MySQL tadi atau data yang kita inputkan berhasil sukses, maka ada outputnya data berhasil ditambahkan. Apabila gagal, maka gagal menambahkan data. Oke. Kemudian MySQL close. Nah, ini untuk menutupnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke koneksi PHP. Edit PHP. Nah, sama seperti tadi, di sini kita masukkan tag HTML-nya, kemudian kita include-kan koneksi.php. Kemudian di sini terdapat variable action sama dengan insert $post action. Nah, begini. If, nah di sini terdapat percabangan jika $action sama dengan update. Nah, maka di sini kita membuat lagi variable query update biodata set. Nah, nama, alamat, hobi. Nah, di sini kita sama seperti tadi ya, biodata setnya. Di sini terdapat sama seperti tadi itu MySQL real escape string, post, nama berfungsi untuk melindungi SQL conjunction-nya dari karakter yang berbahaya. Selanjutnya, nah ini juga sama di $post sama terdapat method post. Nah di sini kita membuatkan variabel baru yaitu $request ID. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat lagi percabangan jika if MySQL query. Nah, jika percabangannya berhasil, maka dia akan datanya berhasil diubah. Kemudian jika else, jika filenya false atau tidak true, maka terdapat peringatan gagal mengubah data. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Oke. Selanjutnya di sini terdapat variabel query select ID biodata, nama, alamat, from biodata where, ID biodata. Nah, maksudnya di sini kita mengambil dari tabel biodataku yang tadi itu dari ID biodata, nama, alamat, hobi, from. Nah, ID biodata. Nah, ini kita ambil dari biodata, kemudian where
ID biodatanya ini sebagai primary key. Kemudian kita MySQL dolar ini script ini ID. Nah, sama ini kan fungsinya sebagai conjunction melindungi SQL itu dari karakter yang berbahaya. Kemudian request. Nah, di sini dia meminta merequest atau meminta variabel dengan ID-nya ini sebagai primary key dengan limitnya dia tidak boleh 0,1, harus minimal 1. Kemudian kita membuat variabel lagi $result sama dengan MySQL query SQL. Kemudian row pada barisnya hasilnya itu fetch garis datar ASOC. Fungsi dari fetch ASOC ini untuk mengambil hasil dari baris ini ya teman-teman. Kemudian ID biodata sama dengan row. Nah, kita ambil di sini ID biodatanya. Kemudian nama sama dengan row, kita ambil namanya. Selanjutnya alamat sama dengan row, kita ambil alamat, kita ambil barisnya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat tag HTML dengan title update, kemudian ada pada bodinya kita masukkan from metodenya post action agar dia bernilai 0 atau tidak diketahui karakternya dengan border 0. Nah, di sini terdapat sama seperti pada tambah. Di sini kita masukkan nama dengan tipe inputannya text dengan namanya name dan value-nya kosong. Value-nya nama yang kenapa di sini dolar nama? Karena biar otomatis yang di sini ya teman-teman, otomatis dia jadi gitu. Kemudian alamat sama seperti tadi, alamat dengan ID dengan value-nya dolar alamat. Hobi dengan value-nya hobi. Di sini terdapat inputan sama seperti tadi, hidden dengan nama ID biodata ini kita sembunyikan dengan ID. Kemudian inputan hidden dengan nama action, value-nya update, kita submit. Nah, di sini kita link to a half index.php back to index. Nah, jika diklik index ini, maka akan muncul, kita akan kembali ke index. Oke teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke index. Nah, di sini terdapat tag HTML, body PHP. Nah, include ini kita koneksikan dengan koneksi PHP agar database kita terkoneksi. Dan $action, kemudian iset, terdapat metode get, action, get. Nah, kemudian di sini terdapat percabangan if action sama dengan delete. Jika di sini terdapat actionnya kita mengeklik hapus, maka dia akan terhapus. Nah, di sini kita masukkan lagi kurung kurawal, kita querykan sama dengan delete from biodata where ID biodata. Kenapa di sini where ID biodata? Karena kita mendelete-nya kita mulai dari yang primary key. Nah, seperti itu. Kemudian terdapat percabangan lagi if make my SQL query. Nah, kemudian kita outputkan ini. Kemudian hasilnya jika berhasil dihapus, maka outputnya akan muncul seperti ini. Namun jika gagal atau database-nya kita bermasalah, maka muncul database error atau unable error record. Kemudian di sini terdapat query dapat variabel query dengan select from biodata. Kemudian variabel $result sama dengan MySQL query SQuery. Num result sama dengan num row result. Nah, num result atau number dari nomor hasilnya, itu nomor hasil dari database yang kita inputkan. Ini. Nah, di sini terdapat percabangan num result. Jika div-nya echo div a half tambah data.php tambah data baru seperti ini teman-teman.
Kemudian di sini tabelnya terdapat tabel border. Terlalu kecil saya rasa tabel dengan karena while di sini ada percabangan while. Nah di sini ke while apa dulu row-nya sama dengan hasil, maka dihasilkan path-nya ini, kemudian row-nya diekstrak sama seperti ini. Nah kemudian edit PHP-nya kita menggunakan edit view datanya itu. Kemudian close. Nah di sini script terdapat script text. Oh di sini terdapat warning dari apa kita membuatkan JavaScriptnya. Warningnya fungsinya jika delete data IDB data transfer jawaban dari webnya ini kita jika Anda yakin ingin menghapus, kita mengklik delete, maka web akan memberikan warning seperti apakah Anda yakin ingin menghapusnya. Nah, jika kamu yakin maka enter. Nah maka data akan terhapus. Kemudian window location index akan delete, kemudian plus IDB data. Nah di IDB datanya ini yang kita hapus. Oke teman-teman, untuk hasilnya kita lihat di websitenya. Oh ini masih balik dulu. Nah di sini sudah saya buat sebelumnya, hapus. Nah di sini kan ada pemberitahuan Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Kita tambah data. Nah di sini kita tambahkan data, misalnya Arif Rahmawan. Kita beralamat di mana mungkin hobi saya bermain bola. Kita save. Nah data berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan menambahkan data lagi. Alamatnya tinggi hobi terbang. Oke kita save. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini jika inputannya tadi berhasil. Kemudian seperti yang tadi kita edit data di sini, misalnya kita edit di sini. Nah di sini terserah kita edit bermain bola, saya ubah menjadi mandi. Nah data berhasil diubah. Kita kembali ke indeks. Nah di sini kan sebelumnya di sini hobinya bermain bola, saya ganti menjadi mandi. Nah jika kita hapus data, kalau kita mencoba menghapus, nah are you sure? Nah ini munculan dari JavaScript yang kita buat tadi. Jika Anda ingin menghapus data, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kalau Anda yakin, klik OK. Kalau Anda, cancel. Untuk membuktikan data terhapus atau enggak, maka saya klik OK. Nah data berhasil terhapus, kira-kira seperti itu. Nah di sini saya hapus lagi. Nah data kosong, data tidak ditemukan karena data yang tadi sudah saya hapus semua. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih terbata-bata atau banyak kesalahan dalam penjelasan atau kurang sekali dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Saya Arif Rahmawan. Sekian dan terima kasih.